Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak yang taat pada ibadah hari minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan serius ya adik-adik. Ku mau bersorak
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi Kalista mengajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Ini saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perkataan-Mu adalah perkataan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, ketika kami taat dan dengar-dengaran firman Tuhan, Engkau selalu berserta kami, Engkau selalu menjaga kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini Kalista akan bercerita tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kita simak dulu ya video berikut ini. Hai Kenan. Kak Yeni, Sedang apa Kenan di sini? baru main layangan, Kak. Sekarang lagi istirahat, Kak. Wah, capek ya. Hehehe, iya, Kak. Oh, iya, Kak. Mumpung ketemu Kakak, bolehkah saya bertanya? Boleh dong. Kenan mau bertanya apa sih? Oh, iya. Silakan duduk dulu ya, Kak. Terima kasih Kenan. Sama-sama, Kak. Jadi, apa yang akan Kenan tanyakan? Kak, sebenarnya siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu Tuhan juga? Wah, pertanyaan Kenan bagus sekali. Terima kasih, Kak. Jadi begini, Tuhan Yesus pernah memberitahu murid-muridnya tentang siapa Roh Kudus. Apa kata Tuhan Yesus, Kak? Beginilah penjelasan Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi menurut Tuhan Yesus, Roh Kudus disebut penghibur atau penolong. Wah, sepertinya seru. Bolehkah saya ikut bergabung? Hai Nediva. Tentu boleh dong. Ayo duduk di sini. Terima kasih, Kak Yeni. Sama-sama Nediva. Jadi sedang membicarakan apa, Kak, dengan Kenan? Kenan bertanya,
Siapa Roh Kudus itu? Wah, pas bener. Memangnya kenapa Nediva? Saya juga masih bingung, Kak. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Wah, pertanyaan kalian sama ya? Baiklah, Kak Yeni akan menjelaskannya. Saya tidak sabar nih menunggu Kak Yeni melanjutkan penjelasan. Baiklah Kenan dan Nediva, Kak Yeni jelaskan ya. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jadi kita bisa memanggil Tuhan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Apakah itu artinya? Maaf ya Kak, jangan marah kalau saya sampaikan. Oh, silakan Nediva. Tentu Kak Yeni tidak akan marah. Apakah Tuhan kita ada 3, Kak? Itu juga yang saya pikirkan, Kak. Kenan dan Nediva, Alkitab menjelaskan Tuhan yang kita sembah hanya satu, tetapi kita bisa memanggilnya dengan Allah Bapa, Allah yang tinggal di rumahnya di surga. Karena kasih-Nya kepada kita orang berdosa, Tuhan Allah meninggalkan surga dan datang ke dunia. Ia menjadi manusia saat datang ke dunia. Maksudnya Tuhan Yesus kan, Kak? Benar sekali, Kenan. Jadi Yesus itu adalah juga Tuhan sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita semua. Dengan mati disalib dan bangkit kan, Kak? Tepat jawaban Kenan. Setelah menyelesaikan tugasnya mengampuni dosa, Tuhan Yesus kembali ke rumahnya ke surga. Dan tentang Roh Kudus, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan terus menyertai kita selama kita tinggal di dunia ini. Tetapi di mana Tuhan, Kak? Dan kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Saya tahu, Kak. Silahkan Nediva. Tuhan Yesus yang menyertai kita itu tinggal di hati kita kan, Kak? Jawaban Nediva benar. Jadi Tuhan yang tinggal di hati kita itu disebut Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penghibur atau penolong bagi murid-muridnya. Jadi Roh Kudus tinggal di hati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, itu sebabnya Roh Kudus tidak kelihatan ya, Kak? Berbeda seperti Tuhan Yesus waktu Ia melayani di dunia. Benar sekali, Kenan. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang tinggal di hati kita. Memang Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus menemani, menghibur, bahkan menolong kita. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kak, saya jadi ingat. Oh ya, tentang apa Nediva? Alkitab pernah memberitahukan saat Tuhan Yesus dibaptis, ada
ada Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati. Lalu menurut Alkitab, pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang dalam bentuk seperti lidah-lidah api. Wah, pengetahuan Alkitab Nedifa bagus ya. Berarti Roh Kudus bisa dilihat ya, Kak? Dalam peristiwa tertentu di Alkitab, Roh Kudus memang ada bentuknya. Tetapi yang paling penting, Kenan dan juga Nedifa mengerti bahwa Roh Kudus tinggal di hati setiap orang percaya. Meskipun tidak kelihatan, Roh Kudus hadir di hati kita. Sepertinya sama deh, Kak. Maksudnya apa, Kenan? Seperti angin, Kak. Kita tidak bisa melihat bentuk dan warnanya, tapi angin benar-benar ada. Buktinya layangan saya bisa naik dan terbang ke atas karena ada angin yang menggerakkan. Wah, Kenan mantul. Contoh yang Kenan sampaikan bagus sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kenan. Wah, saya semakin mengerti bahwa Roh Kudus adalah benar-benar Tuhan. Jadi Nedifa sudah tahu kan ya, bahwa Tuhan kita bukan 3, tetapi hanya 1. Ya, Kak, sekarang saya sudah mengerti. Puji Tuhan. Sekarang yang paling penting yang harus kita ingat adalah Roh Kudus yang tinggal di hati kita memimpin kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah roh, kan, Kak? Ya, Kenan. Jika kita taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan hidup penuh kasih, sukacita, memiliki damai sejahtera, menjadi anak yang sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Semua itu bisa kita lakukan karena Roh Kudus menolong kita. Wah, terima kasih banyak, Kak Yeni, untuk penjelasannya tentang Roh Kudus. Sama-sama, Kenan. Terima kasih ya, Kak Yeni. Saya akan belajar lebih taat dan hormat kepada Roh Kudus. Sama-sama, Nedifa. Baiklah, Nedifa dan Kenan, karena sudah bertambah sore, kita pulang yuk. Siap, Kak Yeni. Saya akan mengambil layangan dan pulang. Sip, Kenan. Ayo, Nedifa, kita pulang. Mari, Kak, kita pulang bersama-sama ya. Nah, tadi adik-adik sudah menonton video mengenai Roh Kudus. Nah, Kaisa mau cerita lagi nih ya. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Tapi Kaisa ceritakan dulu ya tentang terjadinya Roh Kudus. Oke, kapan terjadinya Roh Kudus? Oke. Ketika itu 50 hari setelah Yesus bangkit
dari kuburnya atau 10 hari ketika Yesus naik ke atas surga, apa yang terjadi adik-adik? Ketika para murid berkumpul di satu tempat ya, mereka sedang melakukan satu tradisi Yahudi ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sedang berkumpul dan mereka sedang berdoa gitu ya? Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba turunlah di atas kepala mereka lidah-lidah api. Wah Kak, kalau ada lidah api, rambut mereka terbakar dong Kak. Tidak ya. Ketika lidah api turun ke atas kepala para murid, rambut mereka tidak kebakaran loh adik-adik. Luar biasa ya. Nah, ternyata lidah api itu yang turun ke atas mereka itu disebut Roh Kudus. Kak, buat apa Roh Kudus tadi sudah diceritakan ya di video yang tadi ya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang menemani kita. Ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi. Ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Tetapi jangan khawatir, Tuhan itu tetap ada, yaitu berupa Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada para muridnya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Dulu mereka takut karena Tuhan sudah tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan memberikan Roh Kudus bersama mereka, mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Mereka tidak sedih lagi, mereka tidak khawatir lagi, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Nah, adik-adik, seperti apa sih tuh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu bisa dilihat? Ayo, yang nyimak video tadi pasti bisa menebak. Iya, Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan ya, seperti udara. Nah, yang tadi ya, video yang tadi ya, seperti udara. Kita tidak bisa melihat udara, tetapi kita bisa merasakan bahwa dia ada. Begitu pula dengan Roh Kudus ya adik-adik. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita merasakannya. Bagaimana cara merasakannya Kak? Nah, pernah nggak adik-adik ketika sedang takut, mungkin ketika kalian sedang takut di dalam kegelapan atau mungkin takut berada di satu tempat gitu ya, tiba-tiba di dalam hati kalian berkata, berdoa, kamu harus berdoa supaya kamu tidak takut lagi. Nah, suara di dalam hati kita itu namanya Roh Kudus. Misalnya lagi, jika kalian sedang ulangan. Nah, adik-adik yang sedang ulangan ya, tiba-tiba kalian namanya online ini aku bisa buka buku. Terus kalian kepingin nyontek buka buku, tapi di dalam hati kalian berkata, kamu gak boleh nyontek. Nyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan dosa. Misalnya lagi adik-adik bertemu dengan seorang pengemis di jalan, kasihan sekali, dia kakinya nggak ada atau tangannya nggak ada. Tiba-tiba di dalam hati kalian ada timbul rasa iba, timbul rasa kasihan dan ingin berbagi dengan pengemis itu. Nah, itu adalah Roh Kudus adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Ya, satu, untuk peduli dengan orang lain. Yang kedua, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, yang ketiga, yaitu Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Jangan takut-takut ya, diberikan keberanian, diberikan kekuatan. Nah, kalau adik-adik yang keempat ya, kalau adik-adik yang sedang sedih gitu ya, karena mungkin sedang sakit atau mungkin sedang terjadi sesuatu yang mungkin kecelakaan atau apa, terjatuh gitu ya. Nah, Roh Kudus juga menghibur kita ya, di dalam hati kita berkata, walaupun aku sakit, tapi aku tetap bersukacita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdoa membuat hati kita menjadi sukacita. Nah, walaupun Roh Kudus tidak bisa dilihat, tetapi kita bisa rasakan ya adik-adik ya. Nah, Roh Kudus
walaupun dia tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tetapi beberapa kali ya, ada 2 kali ya, Roh Kudus itu menampilkan wujudnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Contohnya nih, api ya. Roh Kudus bisa berbentuk api, juga pernah berbentuk merpati. Ada yang ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Burung merpati, kapan terjadinya itu? Masih adik-adik lupa ya? Nah, Roh Kudus juga pernah menunjukkan dirinya dalam bentuk burung merpati. Yaitu kapan adik-adik? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, masih ingat gak ceritanya? Ketika Yesus dibaptis, seperti ada burung merpati. Ya, nah itu adalah bentuk dari Roh Kudus. Tetapi sampai saat ini Roh Kudus juga bisa kita rasakan di mana adik-adik? Di sini loh, di dalam hati kita. Oke, kita harus selalu mengundang Roh Kudus untuk selalu hadir dan mengisi hidup kita. Oke? Nah, bagaimana kita supaya Roh Kudus ada di dalam hati kita? Yaitu dengan cara berdoa. Nah, Kalisa akhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Kita minta ya Roh Kudus tuntun hidup kita agar kita selalu berkenan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat Engkau, mungkin dengan mata kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami percaya kehadiran-Mu ada Tuhan, yaitu berupa Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kita Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kami keberanian, kekuatan, memberikan kami penghiburan ketika kami sedih, memberikan kami peringatan untuk kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan, Roh Kudus, kami mohon kepadamu, kami undang Tuhan untuk selalu berada di dalam hati kami, sehingga hidup kami Tuhan selalu diarahkan, selalu hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Nah, untuk kreativitas minggu hari ini yaitu membuat seperti ini ya. Nah, membuat lingkar kepala ya, kayak seperti topi, tapi bukan topi ya, boleh topi juga. Oke, berbentuk lidah api. Lidah apinya seperti ya, boleh seperti Kalisa atau lebih bagus dari Kalisa. Oke? Nanti dikirim di grup ya. God bless you. Bye-bye.